Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, para kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kalimat syukur senantiasa terucap atas segala macam bentuk nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini menjadi sabab kita semakin dekat dengan taat, bukan malah semakin dekat dengan maksiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sebagai umatnya harus senantiasa menghadiahkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teriring doa salawat yang kita hadiahkan betul-betul berbuah syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Sebagai pengingat, kata Ramadan diambil dari asal huruf ro, ma, bo. Ro, ma, bo, yarmudu, yang memiliki arti dalam bahasa kita membakar, menghanguskan, memanaskan, menggugurkan. Apa kira-kira yang digugurkan? Maka sejatinya Ramadan itu, Bapak, Ibu, adalah panggilan. Panggilan bukan untuk orang yang sudah suci, bukan. Tapi Ramadan panggilan untuk semua hamba-hamba Allah yang ingin kembali. Yang sudah baik ingin lebih baik. Yang belum baik ingin berubah menjadi baik. Maka izinkan Al-Faqih membacakan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang Sayyidatuna Aisyah. Saya kira semua kenal Aisyah. Kalau kebetulan ada istrinya namanya Aisyah, ini beda Pak ya. Ini istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kedatangan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah meminta kepada baginda Nabi untuk didoakan. Pak, pernah dimintain doa nggak sama istrinya, Pak? Yang muda-muda yang udah nikah, pernah nggak istrinya datang, Bang, doain ngapa Bang? Atau jangan-jangan lupa ngedoain atau minta doa? Bayangkan Sayyidatuna Aisyah datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama
min dzambiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi, Allahumma ighfir, ya Allah, aku mohon kepadamu berikan ampunan kepada Aisyah. Allah, Aisyah, sahabiyah yang menjadi istri Rasulullah, masih didoakan kebaikan, dimintakan ampunan. Ya. Baik. Naam, syukran. Nabi melihat Sayyidatuna Aisyah mendoakannya. Pak, mendoakan apa Pak tadi? Permohonan ampunan. Ampuni Aisyah ya Allah dari dosa-dosa dia yang sudah lampau dan akan terjadi, yang terang-terangan dia lakukan atau yang diam-diam dia lakukan. Di sini Nabi mengingatkan kita, Pak, Bu, semua dari kita punya kesempatan melakukan dosa ini. Dosa yang telah lampau, dosa yang mungkin akan kita lakukan, dosa yang kita anggap kita sembunyikan, atau mungkin kita pernah melakukan dosa terang-terangan. Tapi Rasulullah mengisyaratkan jangan malu untuk minta jangan malu untuk minta. Terlebih kita di bulan Ramadan. Maka kemudian mendengar doa tersebut, Aisyah tersenyum, Pak. Nabi melihat Aisyah tersenyum, Nabi tanya, ayasurruki du'ai, apakah doaku ini membuat kamu gembira? Apa jawaban Aisyah? Bagaimana saya nggak gembira ya Rasulullah didoakan oleh engkau? Pak, pengen nggak didoain sama Nabi? Halo? Pengen nggak didoain sama Nabi? Bayangin Nabi Muhammad ada bersama kita, dan saat ini sejatinya Nabi Muhammad ada bersama kita. Allah tegas mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah dengan penuh keyakinan dalam dirimu ada Rasulullah. Maka ketika Aisyah ditanya, kamu senang saya doakan? Gimana nggak senang ya Rasulullah? Aku didoakan. Nabi menjawab apa? Aisyah, ini doa yang tiap malam saya ucapkan untuk umatku. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, ma a'lan wa ma asar. Itu doa Nabi Pak tiap malam. Untuk siapa? Umatnya. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad yang diberikan kekhususan 1 bulan, yang mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang dikatakan di antara hikmah malam Lailatul Qadar karena kekhawatiran Nabi. Umur umat Nabi cuma 60-70 tahun. Umat terdahulu bisa ratusan tahun, Pak. Logika manusia, semakin panjang umurnya, semakin banyak kesempatan berbuat. Nabi takut umatnya nggak punya kesempatan itu. Maka Allah hadiahkan door prize, flash sale kata orang Shopee, Tokopedia, TikTok ada flash sale. Flash sale-nya Ramadan ada di malam Lailatul Qadar. Sallu ala Muhammad. Maka Nabi tegas, Aisyah, ini doa loh yang aku ucapkan setiap malam untuk umatku. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, ma a'lan wa ma asar. Nabi doain kita. Maka kalau kita merasa Ramadan adalah sesuatu yang spesial yang Allah hadiahkan lewat baginda Nabi Muhammad, laula nabiyuna Muhammad ma ja'ana Ramadan. Kalau enggak ada Nabi Muhammad enggak bakal datang bulan Ramadan. Betul apa betul?
Laula Nabi Muhammad lama fihi min Lailatul Qadar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak mungkin di dalamnya ada Lailatul Qadar. Shallu ala Muhammad. Maka bulan Ramadan, bulan kita kembali. Ramadan panggilan bukan untuk orang-orang yang merasa sudah suci. Bayangin Aisyah. Pak, ini Aisyah. Pernah suatu malam datang ke Rasulullah. Ini hadis yang kedua. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, idza kanat Lailatul Qadar." Kalau seandainya malam ini Lailatul Qadar, apa doa yang baik yang perlu aku ucapkan? Kalau malam ini malam Lailatul, apa jawaban Nabi? Quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya sebenarnya nggak ada karimnya, Pak. Nabi mengajarkan Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja. Kok orang kita nambahin karim? Boleh nggak? Boleh. Bid'ah? La, bukan bid'ah. Orang kita menambahkan nama Allah, asma'illah al-husna, ya karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha luas. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi maaf dan mencintai siapapun yang minta maaf, maka ampuni, maafkan aku ya Allah. Ini doa kayak kita lagi curhat sama Allah. Maka para ulama mengatakan doa ini ya dibaca di setiap malam bulan Ramadan. Terkhususnya kalau udah asyru awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa Al-Fakir sampaikan ini, Pak? Karena masih terlihat di antara kita, mungkin termasuk kita, menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Para ulama ketika sudah masuk bulan pertengahan Ramadan, apa kata mereka? Zahaba nisfu Ramadan wal baqi aghla minadz zahab. Ya betul, sebagian Ramadan sudah pergi. Tapi ingat, sisanya itu lebih berharga daripada emas. Aghla, lebih mahal. Minadz zahab, dari emas. Bapak punya emas, ditaruh di bawah bantal, masih kalah dengan sisa bulan Ramadan terakhir. Ada malam Lailatul. Ya Allah. Ada satu hal yang ingin Al-Fakir ingatkan. Ustadz, ini doa Nabi apakah berlaku sampai detik ini? Tadi, ketika Nabi mengatakan, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddam wa ma ta'akhir, ma asar wa ma a'lan. Ini doa masih berlaku nggak sampai detik ini? Pertanyaan mendasar, Pak, baginda Rasul masih hidup nggak? Mudah-mudahan bisa berangkat ke Madinah, amin. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah, amin. Kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah, an-nabi balil anbiya ahya'un fi kuburihim. Nabi Muhammad, bahkan para nabi itu hidup di alam kuburnya. Maka nanti setelah ini yang membuka Al-Quran ada di dalam surat An-Nisa ayat 64. Ada ayat berbunyi seperti ini, Pak. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Allah bercerita tentang keadaan umat
Apa kata Allah? Walau annahum idzalamu, seandainya mereka yang merasa sudah larut dalam kezaliman. Semua dari kita pernah berbuat dosa. Mungkin ada yang merasa dosanya udah, ya Allah malu, ya Allah malu, ya Allah malu. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Kata para ulama, bagus. Selama hati bergetar untuk memanggil taubat, bagus. Maksiat, astagfirullah, taubat lagi. Maksiat, astagfirullah, taubat lagi, bagus. Yang perlu kita khawatirkan ketika panggilan untuk kembali itu sudah mati. Maka Allah menegaskan, walau annahum idzalamu, kalau seandainya mereka yang merasa sudah larut dalam kezaliman, ja'uka, datang kepadamu ya Rasulullah, fastaghfarullah, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun ikut memintakan istighfar untuk mereka. Kata-kata ini kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad hatta al-an, sampai sekarang masih beristighfar untuk umatnya. Datang nanti kita amin ya Allah. Amin apa? Pulang dari sini dapat duit 5 koper. Ntar umrohnya bareng Pak Cipto. Amin. Ya, mutawifnya Pak Cipto. Udah jago Pak Cipto insya Allah. Ya. Berangkat. Nah, amin. Pak Cipto dapat duit miliaran, nggak lupa sama kita, amin. Ya. Berangkat ke kota Madinah, datang di hadapan Rasulullah, tawassul, Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabika Muhammad, ya Allah aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad, antaghfirli dzambi, ampuni dosaku ya Allah. Pada saat itu Rasulullah sedang beristighfar juga untuk kita. Nanti di kota Madinah, mudah-mudahan sampai semuanya, amin. Ja'uk fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Apa jawabannya? La wajadullaha tawwaban. Allah akan didapati oleh mereka maha penerima taubat, maha pemberi kasih. Maka Bapak, Ibu, ayo, jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan. Akui kita itu pendosa. Akui kalau kita banyak dosa, tapi Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya untuk kita. Bayangkan bagaimana Rasulullah setiap malam mendoakan kita, nggak pernah menyerah, Pak. Kok kita nyerah? Hanya karena malu dosa kita setinggi gunung katanya. Bukankah dikatakan rahmat Allah lebih besar dari dosa yang kita lakukan? Maka mungkin ada yang ngerasa masa mudanya taqaddam, ya Allah dulu saya muda, ya sholat jarang banget, ada kali 5 tahun kagak sholat. Al-an, sekarang. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan, ya baghil khair abshir, ya baghiyasyar aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat baik, abshir, bergembiralah. Ini waktunya Ramadan. Sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Ya baghiyasyar, yang larut dalam keburukan, kezaliman, yang masih, kalau kata santri Pak, mokel. Mokel itu sahur bareng, siang-siang makan. Bareng sahur sama istri di rumah, tapi ketika sampai di kerjaan kalah, akhirnya mokel. Kalau bahasa santrinya mokel, makan siang batalin. Ya baghiyasyar, yang larut sampai detik ini, ayo masih ada kesempatan. Aqsir, berhenti, udah cukup hormati Ramadan. Yuk kita rubah pelan-pelan. Allah nggak pernah memberikan Ramadan hanya untuk orang yang sering ke masjid. La, kulluna, setiap dari kita punya kesempatan itu. Anak-anak kita, istri kita, santri kita, orang sekitar kita. Maka usikum wa iyaya nafsi, Bapak, Ibu, jangan melihat orang dengan kacamata manusia, tapi lihatlah
manusia dengan kacamata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah melihat orang dengan kacamata yang abus, kayaknya orang salah aja, kayaknya orang jelek aja. Lah, Nabi nggak pernah. Lihatlah mereka sebagaimana Rasulullah melihat mereka. Orang datang Rasulullah santuni, orang datang Rasulullah doai, dan lain sebagainya. Maka sebagai penutup, mudah-mudahan di sisa-sisa bulan Ramadan ini kita bisa lebih memanfaatkan. Yang merasa mungkin 16 hari kemarin masih banyak bolongnya, ayo tidak ada kata terlambat. Yang penting jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikain kafan. Nah, ini waktunya. Al-an, kata Nabi, al-an abshir. Yang larut dalam maksiat, cukupkan. Allah pintu taubatnya tidak akan pernah tertutup selama ruh masih ada di dalam jasad, belum sampai kerongkongan. Selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka lebar karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pembahasan fikih yang ingin Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi maklumat bersama. Ada perbedaan tahun ini antara kita dengan negara lain. Ada yang bertanya kepada Al-Fakir, Ustadz, saya kemarin umroh pertama, Ramadan pertama di kota Mekah. Saudi duluan nggak Pak? Duluan. Indonesia hari Kamis, pemerintah. Saya atas nama pemerintah. Maka misalnya yang dari Saudi kemudian pulang ke Indonesia, lebarannya ikut siapa Ustadz? Ikut Saudi kah? Atau ikut Indonesia kah? Kalau ikut Indonesia, misalnya Ustadz ternyata Indonesia 30 hari, berarti puasa saya 31. Itu apa hukum puasanya Ustadz? Maka Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ini jadi ilmu, biar nggak pada berantem atau kebingungan. Tapi insya Allah umat Nabi Muhammad saling sayang menyayang. Ya. Kata para ulama, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya lebaranlah bahasa kitanya, ketika melihat hilal. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengingatkan kita, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu ketika kalian sepakat puasa. Berbuka itu ketika kalian sepakat berbuka. Artinya kalau ada di sebuah negara, kita yang ikut kesepakatan negara itu. Ketika Indonesia misalnya nanti 30 hari, saya berarti 31 hari Ustaz. Naam, satu harinya terhitung pahala plus dari Allah. Sekarang dibalik Pak. Dibalik. Saya awal Ramadan di Indonesia. Kemudian pengen lebaran di Mekah. Ternyata di Mekah cuma 29 hari. Berarti puasa saya berapa hari? 28. Bagaimana hukum puasa saya? Apakah mereka Idul Fitri, saya puasa? Kata para ulama, tadi kaidahnya. Ketika satu negara sepakat besok berbuka, besok Idul Fitri, kita ikut Idul Fitri. Ustadz, saya kurang 1 hari. Kata para ulama, yang puasanya cuma 28 hari, tambahkan saja 1 hari di luar bulan Ramadan. Di luar bulan, niatnya qadaan. Qada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Pak, banyakin doa ya Pak. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lagi sujud baca. Ketika witir baca. Jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Dan ingat, Nabi pernah mengatakan apa? Rahma anfu rajulin. Celakalah seseorang, kata Nabi. Dakhala alaihi Ramadan, udah masuk ke dalam bulan Ramadan, falam yughfarlah, ternyata keluar nggak dapat ampunan. Na'udzu, saya yakin insya Allah yang hadir di sini mudah-mudahan tercatat sebagai manusia yang diselamatkan setiap malamnya dari sengatan api neraka.
Dan mudah-mudahan kita termasuk yang puasa dan qiyam karena betul-betul mengimani puasa dan qiyam kita dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa sempurna sampai akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ya Rabb Engkau sampaikan kami untuk bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna mimman shoma Ramadan imanan wa ihtisaba waj'alna mimman qama Ramadan imanan wa ihtisaba waj'alna mimman qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba bi jahin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.